Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Habibi dari jurusan Jurnalistik kelas A. Akan mempresentasikan hasil observasi ke kampung budaya yang berada di Garut, yaitu Kampung Dukuh. Secara sejarah, secara etimologis, nama Kampung Dukuh berasal dari kata padukuhan. Dukuh yang artinya calik atau duduk. Jadi dukuh merupakan tempat bermukim atau tempat tinggal. Ada juga yang mengartikan dukuh dengan teguh, kukuh, patuh, dan tukuh yang bermakna kuat, tegas dan teguh dalam mempertahankan apa yang menjadi miliknya, yaitu sangat patuh dalam menjalankan tradisi warisan nenek moyangnya. Masyarakat kampung adat Dukuh yang menetap hingga saat ini menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi adalah keturunan dari Eyang Dukuh yang merupakan kuncen atau bisa dibilang juru kunci pertama di Kampung Dukuh. Secara geografis, kampung adat ini secara administratif terletak di Desa Ciroyom, Kecamatan Cileket, Garut, Jawa Barat. Secara geografis, kampung adat ini memiliki wilayah yang cukup terisolir. Sebelah utara dibatasi oleh Gunung Ragas, Samudra Hindia di selatan, Sungai Cipasarangan, Sungai Cimangke di sebelah timur dan barat. Jelasnya lagi, kampung adat ini terletak di antara tiga gunung, yakni Gunung Batu Cupak, Gunung Dukuh, dan Gunung Batu. Arsitektur rumah adat Kampung Dukuh. Bentuk rumah adat Kampung Dukuh dalam adalah rumah panggung beratap rumbia dengan arah atap membujur dari timur ke barat. Pintu rumah berada di kedua sisi timur dan barat. Dinding masih terbuat dari bilik atau anyaman bambu, atau bisa dibilang papan. Pintu serta jendela dan lantai terbuat dari papan kayu, sedangkan pada malam hari digunakan penerangan tradisional, lampu minyak tanah. Hidup berdampingan secara baik dengan hutan adalah visi Kampung Dukuh, Garut, bahwa hutan bukan warisan, tetapi titipan untuk sumber daya kehidupan kita bersama. Visi tersebut terpatri dalam batu marmer sebagai cara bertahan hidup jauh dari modernisasi. Tradisi Kampung Dukuh ada 11 poin. Yang pertama ngahaturan tuang, yang kedua tilu waktos, yang ketiga nyanggakeun, yang keempat manaja, yang kelima moros, yang keenam sabelasanan, yang ketujuh solawatan, yang kedelapan gebor 40, yang kesembilan ngiring didamel, yang kesepuluh nyepet, dan terakhir ritual jaroh atau bisa dibilang jarah. Untuk kesenian Kampung Dukuh yaitu kesenian terbang sejak. Dan untuk larangan di Kampung Dukuh, yang pertama tidak berdagang di lingkungan kampung, yang kedua tidak menggunakan aliran listrik dan barang elektronik, yang ketiga tidak menjadi pegawai negeri sipil, yang keempat tidak membangun rumah mewah melebihi dari tangga dan tidak adanya kendaraan pribadi di Dukuh Dalam, yang kelima melarang berselonjor dan buang air kaki ke arah utara. Mobilitas Kampung Dukuh. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, sebagai anak dan cucu dari masyarakat Kampung Dukuh beralih profesi dan tempat tinggal, di antaranya karena keinginan untuk bersekolah hingga menjadi anggota dewan. Maka dari itu, proses perpindahan atau mobilitas masyarakat Kampung Dukuh dapat berupa perpindahan posisi atau status sosial yang secara tanpa perubahan dalam hierarki sosial. Ini bisa berupa perubahan pekerjaan atau perpindahan tempat tinggal yang tidak mengubah status sosial seseorang. Untuk struktur sosial merupakan pola khas suatu kelompok seperti hubungan antar individu dengan kelompok, serta antar kelompok. Berdasarkan dari definisi tersebut, struktur sosial yang terdapat di Kampung Dukuh, Garut memiliki nilai kesetaraan dan persaudaraan. Hal ini yang menjadikan pola struktur sosial yang terdapat di dalam perbedaan dengan tempat lain. Tidak adanya sistem kasta atau kelas sosial di Kampung Dukuh. Lanjut. Kuncen atau kepala adat. Kuncen atau kepala adat Kampung Dukuh ialah bernama Mama Uluk Lukman. Mama Uluk lahir pada tahun 1958 di Kampung Cilame, Desa Ciroyom. Mama Uluk merupakan kuncen ke-14 dari keturunan kuncen Kampung Dukuh terdahulu. Mama Uluk merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, yang 1 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan, sehingga Mama Uluk yang diberikan amanat untuk menjadi kuncen dan memimpin Kampung Dukuh sampai sekarang. Kuncen harus memakai kain sarung dan tidak memakai pakaian dalam, harus memakai baju kampret
dan ikat kepala berwarna hitam atau biru. Selain itu, kuncen juga harus makan beralaskan jas, piring kayu, dan minum dari bekong, cangkir, batu, atau batok kelapa, serta dilarang memakai alat-alat yang terbuat dari gelas dan logam. Ketentuan penerus kepala adat dan cara komunikasi kuncen. Jabatan kuncen diperoleh berdasarkan garis nasab atau keluarga turun-temurun. Apabila keturunan kuncen tidak dapat melanjutkan pemerintahan, maka dipilih kuncen berikutnya dari saudara kandung kuncen terdahulu. Calon pengganti kuncen juga tidak harus anak pertama, tetapi yang terpenting harus laki-laki. Kuncen akan menginformasikan kepada semua masyarakat duku lewat pengajian yang selalu dilaksanakan. Jadi ketika adanya suatu pengajian atau acara lainnya, di sanalah kuncen sambil mengumumkan suatu informasi penting yang harus disegerakan disampaikan. Informasi yang disampaikan tersebut pastinya kuncen selalu melakukan keterkaitannya dengan agama Islam. Untuk kesimpulannya, terdapat beberapa aturan adat yang berlaku di kampung dukuh, seperti larangan menggunakan listrik, larangan membangun rumah mewah melebihi tetangga, larangan berdagang, dan larangan menjadi pegawai negeri sipil. Semua anggota masyarakat wajib mematuhi aturan-aturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk mobilitas dan struktur sosial di kampung dukuh, serta upaya masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal. Di kampung dukuh terdapat berbagai bentuk kearifan lokal yang didasarkan pada agama dan ajaran leluhur, adat istiadat, nilai-nilai aturan khusus, serta upaya menjaga lingkungan. Mobilitas sosial masyarakat kampung dukuh ialah mobilitas sosial horizontal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.